Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan keberkahan buat kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun lewat dunia maya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, baik secara lahir maupun secara batin. Secara lahirnya selalu patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker kemanapun kalian pergi. Secara batinnya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuai pembelajaran kemarin dalam bab Thaharah, kita supaya selalu menjaga kebersihan dan kesucian baik diri kita maupun lingkungan kita, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Anak-anakku, sebelum mengawali materi pada hari ini, kita awali bersama. Sebelum mulai, kita awali bersama dengan membaca doa seperti biasa ketika kita belajar secara tatap muka. Kita berdoa bersama ya. Kita mulai doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu itu adalah sholat yang wajib kita lakukan dalam setiap harinya, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya. Itu adalah sholat fardu 5 waktu yang wajib kita lakukan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang sholat wajib 5 waktu, Batun mau tanya dulu sama kalian. Sejak kapan kalian melaksanakan sholat? Dari mulai kecil, atau baru-baru aja, atau bahkan ada yang belum pernah melaksanakan sholat fardu? Na'udzubillahi min dzalik. Saya yakin siswa dan siswi MTS semuanya rajin melaksanakan sholat fardu. Nah, dalam melaksanakan sholat fardu itu ada aturannya, tidak hanya sekedar kalian melaksanakan sholat fardu. Makanya untuk materi ini yang akan dicapai untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mengamalkan sholat fardu 5 waktu pada waktunya sebagai pokok ajaran Islam. Yang kedua, menjalankan sikap disiplin dan tertib sebagai implementasi pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. Kemudian yang ketiga, menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah kita mampu menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hafidz, Zat yang maha menjaga, dan Al-Wakil, Zat yang maha pemelihara, yang merupakan Zat yang memelihara dan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk ciptaannya. Yang kedua, membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Hafidz dan Al-Wakil dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap disiplin dalam menjalankan sholat fardu 5 waktu. Kemudian untuk yang ketiga, tujuan pembelajaran kali ini adalah meyakini sikap i'tidal sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial
yang menjunjung tinggi kedisiplinan dalam perilaku sehari-hari. Yang keempat, memadukan unsur-unsur yang menjadikan pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Dan yang kelima, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Itu untuk tujuan pembelajaran materi kali ini. Nah, untuk pengertian sholat sendiri itu apa sih? Kita melaksanakan sholat. Nah, sholat sendiri itu artinya apa? Sholat itu mempunyai arti secara etimologi ya, secara bahasa mempunyai arti doa. Kalau kalian sedang sholat, kalian itu sedang berdoa. Itu adalah sholat itu sarana komunikasi antara sang kholik dengan makhluknya. Nah, antara makhluk dengan sang kholik, saatnya kita berdoa memohon kepada Allah. Itu ketika kita sholat. Nah, secara terminologinya, secara istilahnya, yang namanya sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dinamakan dengan sholat. Sholat fardu 5 waktu itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu itu kan ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib bagi setiap orang. Ketika orang itu yang tidak melakukan, maka orang itu yang berdosa. Kalau fardu kifayah itu kan kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain kewajibannya menjadi gugur. Nah, ini sholat fardu 5 waktu, nggak boleh kalian nitip. Kamu mau kemana mas? Mau sholat duhur? Saya nitip ya, saya lagi males. Nah, kamu aja yang melaksanakan, saya nggak sholat ya. Nggak boleh. Kalau ini adalah fardu ain, ya, berarti setiap manusia punya kewajiban. Yang memenuhi syarat mempunyai kewajiban. Kalau tidak melaksanakan sholat, berarti orang itu yang berdosa. Itu hukum dari sholat fardu 5 waktu. Nah, dasarnya mana? Dasar hukumnya, dasar hukum melaksanakan sholat fardu, dasar hukum diwajibkannya sholat fardu banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Di antaranya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ada hadis juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Rawahu at-Tabrani. Arti dari hadis ini adalah amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai rusak pula semua amalnya yang lain. Hadis ini riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini jelas sekali, ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka amalan baik apapun yang kita lakukan di dunia ini seakan-akan sia-sia, tidak ada artinya. Karena apa? Ketika kita melaksanakan sholat nanti, maka seluruh amalan baik kita akan ada nilainya. Pertama kali yang akan dihisab adalah sholat. Kalau kalian pernah mendengarkan sebuah lagu ya, nah, apa gunanya hidup kita, umur kita, ketika kita diberi umur panjang tapi kita tidak melaksanakan sholat. Nah, sholat itu tidak hanya kita asal sholat aja, tapi ada aturannya orang melaksanakan sholat itu. Ada syaratnya, ada rukunnya, tidak hanya asal gerak, itu tidak. Tapi sholat itu ada aturannya. Nah, syarat sholat, ya, syarat dalam sholat itu terbagi menjadi dua, ya. Ketentuan sholat yang pertama kita akan pelajari adalah syaratnya. Syarat sholat itu ada dua. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi
sebelum kalian melaksanakan sholat. Kalau tidak dipenuhi, tidak dilakukan salah satunya, maka sholatnya tidak sah. Ini yang termasuk syarat sah. Untuk yang pertama adalah suci badan dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang toharoh, bagaimana kita harus bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau bersuci dari hadas kecil dengan cara apa kemarin? Yaitu dengan cara wudhu atau tayamum. Kalau bersuci dari hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib atau tayamum. Nah, yang kedua syarat sahnya adalah ada suci dari suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Itu syarat sah yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Tempatnya, pakaiannya, badannya kita suci dari najis. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah belajar tentang najis. Bagaimana juga kita bersuci dari najis. Dulu pernah Buatun tanya sama kalian, bagaimana hukumnya kalau Buatun mau sholat tapi kakinya menginjak kotoran cicak. Kata kalian kemarin mengatakan tidak sah, Bu. Loh, kenapa tidak sah? Karena kakinya terkena kotoran cicak. Kotoran cicak itu adalah termasuk najis mutawasito, harus dicuci terlebih dahulu, Bu. Oh iya, benar sekali. Jadi kalau terkena najis itu adalah tidak sah, ya, karena termasuk syarat sah. Jadi harus suci dari najis ketika kita mau melaksanakan sholat. Selanjutnya untuk syarat sah selanjutnya adalah menutup aurat, ya. Kalian tahu batas aurat untuk laki-laki itu adalah mulai pusar sampai lutut. Kalau batas aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk syarat sah adalah telah masuk waktu sholat. Ya, syarat sah selanjutnya adalah telah masuk waktu sholat. Kalau sholat tidak pada waktunya ya nggak sah. Atau mungkin pagi-pagi kamu mau berangkat sekolah jam 7, saya mumpung lagi rajin, mumpung lagi nggak ada kegiatan hari Minggu, mau berangkat sekolah kan hari Minggu pas libur, saya mau sholat sekalian lah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jadi satu. Enggak sah karena sholat itu ada waktunya. Kemudian untuk syarat sah yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kalau kalian sengaja membelakanginya maka sholatnya pun tidak sah. Ini adalah syarat-syarat sah sholat. Kemudian selanjutnya ada syarat wajib. Syarat wajib ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi juga. Berarti ketika memenuhi syarat ini maka orang wajib melaksanakan sholat. Nah, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Yang wajib melaksanakan sholat adalah yang pertama beragama Islam. Dia beragama Islam. Yang kedua sudah balik, ya. Balik itu ada tanda-tandanya, biasanya tanda untuk laki-laki diantaranya adalah sudah pernah mimpi basah, ya. Kalau perempuan menstruasi, ya, atau litis ngisinina dalam kitabnya litis ngisinina krono genep umur 1 tahun, dan menstruasi itu adalah tanda untuk perempuannya. Untuk syarat wajib yang ketiga adalah yang berakal, tidak gila atau mabuk. Ya, orang gila itu kok nggak sholat, ya mereka tidak wajib melaksanakan sholat, ya. Kemudian yang keempat syarat wajibnya suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan syarat yang kelima telah sampai dakwah Islam kepadanya. Maksudnya apa? Telah sampai dakwah Islam kepadanya, sudah ada yang menyampaikan tentang sholat. Kalau Buatun yakin sekarang sudah tidak ada lagi yang tempat yang tidak ada orang yang mengajarkan tentang sholat. Sampai ke pelosok di majelis-majelis taklim, di musola-musola, saya yakin sudah ada yang mengajarkan tentang sholat. Kalau belum, bukan berarti kayaknya belum, tapi mungkin karena males nggak berangkat ikut ngaji, ya. Kalau yang di sini saya yakin siswa-siswi MTS semuanya rajin ngaji, ya, walaupun di rumah
tetap rajin ngaji, tetap rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Kemudian syarat wajib selanjutnya adalah setelah sampai dakwah, dan syarat wajib selanjutnya adalah dia memang sudah balik ya, tadi balik Islam, balik berakal sehat. Nah, kemudian kita akan masuk ke rukun sholat. Rukun sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat ya. Ketika sholat itu yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan maka menjadikan sholatnya tidak sah. Rukun sholat yang pertama itu adalah niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati itu niat. Nah, rukun yang kedua adalah berdiri jika mampu. Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh dengan cara duduk. Duduk yang diutamakan adalah duduk iftirosi ya. Kalau tidak mampu dengan cara duduk, boleh dengan cara berbaring. Tidak mampu berbaring, boleh dengan cara terlentang. Tidak mampu terlentang, dengan isyarat semampunya yang kalian mampu dengan cara apapun, yang penting tidak meninggalkan sholat. Kemudian cara selanjutnya, kalau memang tidak mampu dengan isyarat pun sudah tidak mampu apa-apa, nah ini baru disolati ya. Nggak mampu sholat sendiri sih berarti ya disolati ya, kalian masih ingin ya melaksanakan sholat sendiri. Kemudian untuk rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Arti dari takbiratul ihram itu adalah takbir yang disertai dengan niat. Takbir yang disertai dengan niat. Jadi mulut kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, dalam hati kita niat. Ada aturannya dalam melafadzkan takbiratul ihram. Kalian tidak boleh memanjangkan hamzahnya pada lafaz Allah. Jadi Allah nggak boleh. Atau mungkin baknya pada lafaz akbar. Allahu Akbar juga nggak boleh. Memisahkan antara lafaz Allahu dengan akbar, ini juga nggak bisa. Allahu Akbar, nah, nggak bisa. Dipisahkan juga nggak bisa. Atau mungkin menggantinya dengan bahasa Indonesia, karena ini supaya dilafadzkan dengan bahasa Arab. Allah Maha Besar, tidak, tapi tetap Allahu Akbar. Nah, niatnya ketika antara lafaz hamzah pada lafaz Allah sampai lafaz ha, dalam hati kalian niat melaksanakan sholatnya. Kalau niat sholat duhur ya kamu niat melaksanakan sholat duhur dalam hatinya. Itu pada lafaz Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu di situ hati kamu niat. Itu adalah takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini yang termasuk rukun. Jadi dalam sholat kalian wajib membaca surat Al-Fatihah. Ini adalah termasuk rukun sholat. Saya yakin kalian itu hafal dan bacaannya bagus-bagus ya. Rajin ngaji sih, bacaan surat Al-Fatihahnya bagus-bagus, sesuai dengan tajwid ya, benar. Kemudian selanjutnya, rukun selanjutnya adalah ruku dan tumakninah. Ruku, gerakan ruku itu lurus ya, membentuk siku-siku. Jadi yang dipegang tangannya itu jari-jarinya dibuka, kemudian memegang lutut. Posisinya adalah lurus tangannya. Jadi membentuk siku-siku, akhirnya pandangannya melihat ke tempat sujud. Itu adalah posisi ruku. Dan tumakninah maksudnya di sini adalah berhenti sejenak, jangan langsung berdiri. Ruku berhenti sejenak, baru kemudian kamu melaksanakan rukun selanjutnya. Di situ berhenti sejenak. Itu yang termasuk rukunnya. Walaupun di situ diam, karena yang termasuk rukunnya adalah rukuknya, bukan membacanya di tasbihnya, tapi rukuknya ini yang termasuk rukun. Setelah ruku, kamu rukun selanjutnya adalah iktidal dan tumakninah. Iktidal ini adalah berdiri setelah ruku. Ya, setelah ruku kalian berdiri, itu namanya iktidal. Dan tumakninah berarti di sini adalah sama, yaitu berhenti sejenak. Ketika iktidal, posisi iktidal, tangannya jangan digoyang-goyangkan, tapi berdiri di samping kanan kiri, posisinya lurus ya, tenang, jangan digoyang-goyangkan. Kemudian selanjutnya adalah rukun sholat selanjutnya sujud dan tumakninah. Sujud, ketika sujud, posisi yang harus nempel itu ada hidung, ada jidat ya, kemudian telapak tangan, kemudian
jari-jari kaki ya harus dipadalkan, itu adalah ketika posisi sujud ya yang harus nempel. Dengan tumak ninah juga, maksudnya tumak ninah itu adalah kalian berhenti sejenak, jangan sujud langsung berdiri. Sujud itu adalah sangat penting juga untuk kesehatan kita ternyata. Ya, tidak hanya asal sujud, tapi di situ banyak sekali manfaatnya. Ada aliran darah yang tidak bisa mengalir kecuali dengan gerakan sujud. Nah, maka sujud itu penting sekali, tidak hanya untuk batin kita, tapi untuk lahir pun, untuk kesehatan itu sangat penting. Rukun sholat selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Ini pun dengan tumak ninah. Bentuk duduknya adalah duduk iftirosi ya. Duduknya adalah duduk iftirosi. Kemudian untuk selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu ada bentuknya adalah tawarruk ya di sini. Kemudian membaca tasyahud akhir, ini yang termasuk rukun juga. Kemudian yang termasuk rukun juga adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian adalah membaca sholawat kepada Nabi sudah, kemudian membaca salam ya, salam yang pertama ini yang termasuk rukun, dan yang terakhir adalah tertib. Ini yang termasuk rukun sholat. Tertib maksudnya di sini apa? Harus berurutan cara pelaksanaannya. Tidak boleh sujud dulu baru i'tidal. Itu tidak boleh, tapi harus berurutan. Tidak boleh takbirnya akhir nanti, itu juga tidak boleh. Harus berurutan. Berurutan antara rukun yang 1 sampai rukun ke-12 dilaksanakan secara berurutan. Itu maksud tertib di sini. Jadi kalau kalian meninggalkan salah satu dari 13 tadi, maka sholatnya tidak sah, karena ini adalah yang termasuk rukun sholat. Makanya dihafalkan itu rukun sholat ya. Ada siiran juga yang mengatakan rukun sholat telulas ing perkarane ingkang dingin niat kelawan atine. Oke, besok dilanjut ya. Silahkan dilanjut sampai nomor 13. Jadi rukun yang pertama itu adalah niat. Kemudian yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat ya. Atau sebelum masuk ke hal-hal yang membatalkan sholat, kalian perlu tahu bahwa rukun dalam sholat itu juga dibagi menjadi 2. Ada yang mengatakan sebenarnya dibagi menjadi 3. Menjadi 3 di sini nanti ditambah dengan 1, yaitu rukun kolbi. Yang termasuk rukun kolbi itu adalah hati. Nah, kalau yang termasuk yang dibagi menjadi 2 itu apa? Yang dibagi menjadi 2 itu adalah rukun qauli dan rukun fi'li. Nah, rukun qauli itu adalah yang berkaitan dengan ucapan kalian ketika sholat ya, yang termasuk rukun tapi yang diucapkan. Berarti contohnya ada takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat nabi, salam ya, itu yang termasuk rukun qauli karena yang diucapkan oleh kita. Kalau rukun fi'li berarti yang gerakan yang termasuk rukun tapi yang bentuknya adalah gerakan ya, perbuatan ya, yang perbuatan yang gerakan. Contohnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Nah, itu adalah contoh yang termasuk rukun fi'li. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ketentuan yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu apa saja? Ada yang pertama, berbicara dengan sengaja. Kalau kalian lagi sholat, kebetulan ada teman kalian yang nyamper, manggil, "Hei, Zian, main yuk, bentar, saya lagi sholat." Lagi sholat kok jawab, walaupun dipanggil sama temannya ya nggak usah jawab kalau memang sedang sholat. Karena apa? Berbicara dengan sengaja ketika sholat itu adalah yang membatalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah bergerak dengan sengaja 3 kali berturut-turut ya. Kalau kalian misal pipinya gatel, digigit nyamuk, jangan digaruk-garuk terus kayak gini, tapi
pelan, satu aja jari gerakan satu kali, berhenti dulu, jangan digaruk-garuk terus. Nah, itu karena apa? Ketika sampai lebih dari 3 kali berturut-turut, maka itu juga yang membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya adalah berhadas. Kalian lagi sholat, kentut, walaupun kentutnya pelan, nggak ada yang dengar, tetap itu membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya adalah meninggalkan rukun dengan sengaja. Sudah meninggalkan, tidak melakukan ruku, langsung sujud, nah, itu juga membatalkan sholat. Merubah niat, tahu sholat duhur, niatnya sholat asar. Kemudian membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat itu juga membatalkan sholat, kecuali kalau kalian sedang berada di dalam kendaraan. Karena kalau memang tidak bisa untuk mengarah ke arah kiblat, maka arahkan kiblat ketika di dalam kendaraan adalah sesuai dengan arah kendaraan melaju. Kemudian makan dan minum sengaja. Kalian lagi makan permen, komat, ada ikomah, kalian langsung sholat sambil ngemu permen, ya, sambil makan permen, nggak boleh, ya, dibuang dulu, baru kalian boleh untuk melakukan sholat. Itu adalah terus tertawa, itu juga kalau lagi sholat makanya jangan bercanda. Lagi sholat, ya, dorong temannya kanan kiri sambil ketawa-ketawa. Ketawa itu dalam sholat adalah suatu hal yang membatalkan. Kalau kalian sholatnya sambil ketawa-ketawa, itu membatalkan sholat. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang sunnah sholatnya. Sunnah sholat, ya, sunnah dalam sholat itu terbagi menjadi 2. Sunnah siapa, ya? Sunnah itu adalah sesuatu yang ketika kita lakukan kita akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan pun tidak berdosa. Sunnah dalam sholat dibagi menjadi 2. Ada sunnah abngad, ada sunnah hayat, ya. Sunnah abngad itu adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti, bukan harus di sini, ya, apabila terlupakan supaya diganti dengan sujud sahwi. Nah, yang termasuk sunnah abngad itu apa saja? Di antaranya ada duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Nah, 3 ini ketika pada tasyahud awal ini termasuk sunnah abngad. Jadi kalau kita meninggalkan sholat tidak melakukan tasyahud awal, berarti sholatnya sah apa tidak? Sah, tapi supaya mengganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau 3 ini di dalam tasyahud akhir ini rukun, tapi kalau pada tasyahud awal ini adalah sunnah. Ditambah lagi yang termasuk sunnah abngad ada membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, itu juga termasuk sunnah abngad. Kemudian membaca doa kunut, ya, pada sholat subuh itu juga termasuk sunnah abngad. Berdiri ketika membaca doa kunut itu juga termasuk sunnah abngad. Nah, kalau meninggalkan salah satu itu ya tetap sah, karena sunnah itu tetap sunnah hukumnya. Kalau kita lakukan dapat pahala, ditinggalkan pun tidak menjadikan tidak sah, tapi tetap sah, tapi supaya diganti dengan sujud sahwi. Bedanya dengan sunnah abngad, kalau sunnah abngad itu adalah sunnah yang apabila tertinggal itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah hayat itu banyak. Pokoknya yang kalian lakukan dari mulai salam sampai dari mulai takbir sampai salam, tapi yang tidak termasuk rukun maupun sunnah abngad, itu yang termasuk sunnah. Mengangkat kedua tangan, ya, ketika takbir itu juga sunnah. Membaca doa iftitah itu juga sunnah. Kemudian ada lagi membaca amin, ya, pada surat Al-Fatihah itu juga sunnah. Takbir intikol itu adalah takbir ketika pergantian gerakan, itu namanya takbir intikol. Kamu mau
ruku Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir intikal. Itu juga termasuk sunnah hayat. Salam yang kedua, kalau tadi salam yang pertama adalah rukun, tapi kalau salam yang kedua ini sudah hukumnya adalah sunnah, dan sunnahnya sunnah hayat. Itu yang termasuk sunnah dalam sholat. Kemudian selanjutnya adalah apa sih hikmahnya orang melaksanakan sholat? Hikmahnya orang mau melaksanakan sholat itu banyak sekali. Di antaranya akan mendidik disiplin dan menghargai waktu. Ketika kita melaksanakan sholat, itu waktu kita itu terasa berharga sekali. Kita akan merasa ada waktu-waktu itu menjadi berharga sekali. Itu kalau kita melaksanakan sholat. Kemudian menjadikan hati tenang. Kalau kita sudah sholat kan hati kita tenang, merasa dekat dengan Allah. Karena kita tahu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali adalah Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah, ya. Dan tidak ada kenikmatan itu kecuali datang dari Allah. Nah, makanya ketika kita sudah sholat, hati kita itu akan tenang. Itu di antara hikmahnya orang mau melaksanakan sholat. Hikmahnya lagi, sholat bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini jelas sekali, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita benar-benar melaksanakan sholatnya sudah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah ya, kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang tadinya kepengen bolos kalau sekolah, nah ini akan diingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Pokoknya mudah-mudahan dengan sholat kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita akan belajar tentang tata cara sholat 5 waktu ya. Kalau kita lihat gambar, ini gambarnya Mas Aska ya, siswa MTS Ma'arif NU 1 Kemranjen, sedang mempraktekkan sholat ya. Posisi takbirnya itu ya, yang pertama itu posisi takbir, karena dia cowok laki-laki, maka cara takbirnya adalah tangannya diangkat, jempolnya adalah sejajar dengan pentil telinga ya, itu cara takbirnya. Kemudian sedekap itu adalah yang kedua. Cara sedekapnya adalah pergelangan tangan tangan yang atas ditaruh di tangan kanan, ditaruh di atas tangan kiri, diletakkan di pergelangan tangannya, dipegang di pergelangan tangannya. Itu tata cara takbirat sedekap. Kemudian selanjutnya ada gambar yang ketiga, itu adalah sedang melakukan ruku. Sedang melakukan ruku, tangannya lurus, itu tangannya lurus, jari-jarinya dibuka, dan yang dipegang adalah lutut. Pandangannya itu adalah lurus melihat tempat sujud. Kemudian posisi yang keempat itu adalah posisi i'tidal. Posisi i'tidal, berdiri ya, berdiri. Nah, ketika sholat itu berdirinya, kalau laki-laki itu jarak antara kaki yang satu dengan kaki satunya itu adalah 2 jengkal. Kalau perempuan cukup 1 jengkal. Nah, kalau terlalu lebar nanti temannya nggak kuman tempat ya, nggak dapat tempat. Kemudian gambar yang selanjutnya itu adalah gambar nomor 5, sedang melakukan membaca doa kunut. Ketika membaca doa kunut, tangannya diangkat, pucuk jari itu lurus dengan pundaknya ya, lurus berarti lurus, bentuk tangannya lurus, dan jarinya adalah lurus dengan pundaknya. Selanjutnya untuk gambar yang ke-6 itu adalah sedang sujud, tangannya dibuka, nempel telapak tangannya ya, kemudian jari-jari kakinya itu dipadalkan atau ditekan ke lantai. Selanjutnya gambar selanjutnya ya, nomor 7 itu ada duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu pantatnya di atas kaki kirinya ya, duduknya di atas kaki kirinya. Kalau gambar nomor 8 itu duduk tawaruk namanya, atau duduk tasyahud akhir. Itu pantatnya nempel ke lantai, jari-jari kakinya dipadangkan ya, ditekan ke lantai.
Kemudian untuk yang gambar ke-9 itu adalah gambar terakhir. Di situ adalah posisi salam. Yang dilihat itu pundaknya, bukan ke belakang, bukan ke teman yang ada di sampingnya. Itu adalah gerakan-gerakan dalam sholat. Kemudian selanjutnya untuk bacaan-bacaan sholat, saya yakin kalian sudah bisa semuanya ya, sudah bisa. Dimulai dari niat. Saya kasih contoh untuk niat. Niat itu di dalam hati, tapi jangan lupa kita mengawalinya tetap menggunakan usolli. Saya kasih contoh untuk usolli fardhu subahi raqataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu adalah contoh niat sholat subuh yang sendirian ya. Kalau makmum berarti ada makmumal lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya setelah usolli kalian akan melaksanakan takbiratul ihram. Selanjutnya akan membaca doa iftitah ya. Kalau dalam doa iftitah ini memang ada perbedaan, ada yang menggunakan Allahumma ba'id, ada yang menggunakan kabiro walhamdulillahi katsiro. Kalau yang akan dipraktekkan nanti di sini adalah kalian hafalkan yang kabiro walhamdulillahi katsiro. Kalian di sini karena kita sekolahnya di Ma'arif ya, kita mantap dalam fikihnya karena ini adalah dalam naungan NU. Fikihnya kita menggunakan Imam Syafi'i ya. Nah, kita menggunakan ya mengikuti ketentuan yang ada yang kita ikut semuanya. Saya yakin tidak ada semuanya itu ada yang mengikutnya, tapi kita mengikuti yang ini. Kalian pun tidak boleh menyalahkan yang menggunakan Allahumma bangit, tidak sah sholatnya, tidak boleh seperti itu. Semua itu punya aturan sendiri-sendiri. Kita yakin dengan yang ini, tapi tidak boleh menyalahkan orang lain yang menggunakan bacaan lain. Pokoknya sama-sama punya keyakinan ya, punya keyakinan, tidak boleh memaksakan orang lain. Kamu mengajarkan kepada yang lain dengan menggunakan doa iftitah ini kabiro nggak apa-apa, tapi tidak boleh memaksakan kepada yang lain ya. Cuman ini kalian buatun yang mau dipraktekkan adalah kabiro walhamdulillahi katsiro untuk doa iftitahnya. Lah Bu, kalau nggak baca doa iftitah itu sah apa tidak sih? Ya sah-sah saja karena doa iftitah itu adalah hukumnya sunnah, jadi nggak perlu diperdebatkan yang terlalu yang membuat perselisihan, yang apalagi membuat pertengkaran ya, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini kalau habis membaca kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitahnya. Kemudian dilanjut membaca surat Al-Fatihah. Saya yakin buatun sudah kalian semua sudah hafal semuanya ya, membaca ayat Al-Quran selain Fatihah, boleh surat Al-Ikhlas, boleh surat yang kalian hafal, apapun boleh ya, surat dalam Al-Quran yang kalian hafal. Kemudian ruku, setelah ruku, kemudian di dalam ruku kalian membaca tasbih ya, itu juga hukumnya ini sunnah hayat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh membaca doa yang kedua, tapi boleh yang satunya yang pendek juga boleh, yang panjang juga boleh. Kemudian selanjutnya iktidal. Ketika iktidal biasanya diawali dengan tasmi' ya, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Itu adalah yang bacaan ketika iktidal. Kemudian selanjutnya lagi kamu sujud. Nah, dalam sujud nanti kamu juga membaca tasbih, bunyinya adalah
subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian duduk di antara dua sujud, kalian akan membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian selanjutnya, setelah kalian duduk di antara dua sujud, kalian akan sujud yang kedua, kemudian duduk tasyahud akhir ya. Nanti ini baru satu rakaat yang kedua, berarti nanti untuk sholat subuh kalian akan ditambah dengan membaca doa kunut ya. Kemudian diakhiri dengan membaca tasyahud akhir ya. Sebelum salam baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu bunyinya At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah bacaan tasyahud akhir. Kemudian setelah itu membaca sholawat atas Nabi. Berarti bunyinya yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bacaan rukun. Nah, tambah dengan sunnah-sunnahnya berarti membaca sholawat atas keluarga Nabi. Bunyinya berarti dilanjutkan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian setelah itu kalian akan mengucapkan salam yang pertama ya. Kemudian setelah salam yang pertama dilanjutkan salam yang kedua. Itu adalah bacaan-bacaan dalam sholat. Anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang ketentuan waktu sholat 5 waktu. Jadi sholat itu sudah diatur waktunya, tidak asal-asalan kalian sedang rajin terus dilaksanakan semua 5 dalam satu waktu ya. Itu tidak, setiap sholat itu ada waktunya. Sesuai firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ada atas orang iman dan ditentukan waktunya, yang ditentukan waktunya ya. Ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 103. Nah, untuk waktu-waktu sholat kita lebih mudah itu sesuai dengan matahari ya, putar. Itu dalam pelajaran IPA itu kan ada rotasi bumi, yaitu berputarnya matahari mengelilingi bumi ya. Itu kita awali ketika matahari sedang berada di atas kita. Tapi ini sudah agak condong ke arah barat. Kalau sudah agak condong ke arah barat namanya adalah tergelincir ya. Jadi tergelincirnya matahari ini adalah mulai waktu zuhur. Tergelincirnya matahari ke arah barat sampai bayang-bayang benda sama dengan benda aslinya. Kalau kalian pada siang hari berdiri ya, kemudian akan melihat bayang-bayang kalian. Bayang-bayangnya kok lebih pendek dari tingginya kalian, maka itu berarti masih masuk waktu sholat zuhur. Tapi kalau sudah lebih panjang ya, berarti kan sudah lebih panjang, itu nanti akan masuk waktu sholat asar. Karena waktu sholat asar itu adalah ketika bayang-bayang benda ya melebihi bendanya sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itu adalah waktu sholat asar. Sebelum matahari terbenam itu ada
kemudian matahari itu akan berwarna kekuning-kuningan ya. Itu di situ adalah berakhirnya waktu sholat asar. Jadi mulai bayang-bayang benda tadi melebihi bendanya. Kalau masih sama dengan tinggi badan kalian bayangannya, berarti itu adalah masih waktu sholat zuhur. Ketika sudah melebihi, kamu berdiri kok, wah saya kok tambah panjang sekali ya. Tingginya itu udah nggak sama dengan bayangannya. Itu berarti sudah masuk waktu sholat asar sampai sebelum terbenam matahari ya. Sampai matahari berwarna kekuning-kuningan. Kemudian selanjutnya adalah waktu sholat maghrib, itu berarti setelah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari sampai ketika matahari terbenam, itu kan di atasnya ada mega kemerah-merahan. Ada mega kemerah-merahan, di situ akan mengikuti terbenamnya matahari. Nah, ketika hilang mega kemerah-merahan itu, maka habis waktu sholat maghrib. Makanya waktu sholat maghrib ini sangat pendek ya. Sholat adalah mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Kemudian selanjutnya waktu sholat isya. Waktu sholat isya itu adalah mulai hilangnya mega merah tadi ya, hilangnya mega merah sampai terbit fajar ya. Jadi sampai terbit fajar ini waktu yang sangat panjang sebenarnya sholat isya itu. Dari mulai hilangnya mega merah sampai terbit fajar. Tapi kadang mungkin malah sering yang ditinggalkan karena ketiduran. Tapi sekarang nggak boleh lagi ya. Sekarang udah rajin sholat. Tambah rajin sholat berarti sudah tidak ada yang ditinggalkan, tidak bolong-bolong lagi. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah waktu sholat subuh. Ini adalah mulai terbit fajar sampai terbenamnya terbit fajar sampai terbitnya matahari, bukan terbenamnya matahari ya, tapi sampai terbitnya matahari ya. Yang masih bangunnya kesiangan, matahari sudah terbit, besok lagi tidak diulangi lagi, bangunnya yang gasik untuk melaksanakan sholat subuh. Kalau melaksanakan subuhnya setelah terbit matahari, berarti itu namanya sudah tidak pada waktunya. Nah, ini anak-anakku, demikian tadi untuk materi tentang tata cara pelaksanaan sholat dan waktu pelaksanaan sholat fardu. Untuk yang terakhir, Batin akan kasih tugas, silahkan dikerjakan. Untuk tugasnya yang pertama dijawab di buku nggih. Besok dikumpulkan, mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang kita sudah bisa melakukan tatap muka, keadaan sudah semakin membaik ya. Yang pertama tugasnya adalah bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan sholat tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian soal yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang melaksanakan sholat subuh tidak membaca doa kunut. Yang ketiga, praktekkan sholat subuh. Jadi kalian hafalkan dari mulai niat sampai salam ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam kalian praktekkan. Kalau memang yang bisa di video, kalian video yang ada itu dikirimkan ke Buatun ya, dikirimkan hasilnya. Kalau tidak, besok kita akan praktekkan bersama-sama. Mudah-mudahan keadaan sudah membaik lah. Kita selalu berdoa pada Allah keadaan semakin membaik sehingga kita bisa belajar bersama lagi dengan cara tatap muka. Kemudian yang terakhir, sebutkan hikmah melaksanakan sholat fardu. Itu tugas untuk kalian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Semangat terus belajarnya. Anak-anakku, setelah kita belajar bersama tentang tata cara melaksanakan sholat fardu dan ketentuan waktu sholat, saya berharap kalian tambah rajin sholatnya, disiplin, dilaksanakan pada waktunya, dan mudah-mudahan sholat yang kita lakukan tambah berkualitas karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Dan jangan lupa pesan saya, sholatlah sebelum disolati. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil khair
واستعمل لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما. Amin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.